Website yang kamu bikin bakal jelek banget kalau kamu nggak ngikutin konsep-konsep ini. Apa aja konsepnya? Mari kita bahas. So, untuk bikin aplikasi yang bagus, kita harus banget memperhatikan yang namanya software quality dan juga code quality. Apa aja yang perlu dibahas di sini, kita bakal bahas bareng-bareng sekarang. Jadi untuk bikin software quality dan juga code quality yang baik, ada dua sisi. Yang pertama dari sisi developer dan juga dari sisi end user. Kita harus memperhatikan parameter dari dua ini. Kita bahas satu sisi developer dulu. Jadi, kita ketika ngoding atau ketika develop sesuatu, pastikan bahwa code kita ini clean code. Gak ada codingan yang berantakan atau lain sebagainya gitu. Jadi, pastikan codingannya mudah dibaca dan juga mengikuti standar-standar dan lain sebagainya gitu. Kemudian, nextnya ada modularitas. Modularitas ini apa? Jadi modularitas ini kalau misalnya codingan kita itu dibagi-bagi jadi modul-modul kecil yang lebih independen gitu. Kalau misalnya ada satu codingan yang lainnya, satu function yang lainnya lebih dari 20 gitu misalnya atau sebagainya, kita bisa pecah jadi satu function yang lain gitu. Jadi satu function itu berfungsi untuk satu task aja gitu. Kemudian nextnya ada testability. Kode kita itu atau codingan kita itu jadi harus gampang diuji atau dites gitu ya, untuk mastiin kalau semua fungsinya itu berjalan dengan benar. Kayak misalnya ngecek makanan sebelum disajikan. Tes itu bikin kita yakin kalau kode kita itu berjalan sesuai harapan kita. Kemudian setelah testability apalagi, nextnya ada maintainability. Jadi ketika kita ngoding, jangan bikin aplikasi yang 3-4 bulan kemudian kita lupa gitu codingannya kayak gimana gitu, atau 3-4 bulan kemudian kamu lupa kamu bikin apa dan flownya seperti apa gitu. So ini harus mudah dipelihara dan diperbaiki gitu ya. Kalau misalnya kamu susah memperbaikinya, berarti codinganmu masih belum betul gitu. Next ada reusability. Sebenarnya hampir sama-sama modularitas gitu ya, karena udah dipecah dijadikan sebuah modul, nanti kita bisa gunakan berulang kali gitu. So ketika kamu bisa menerapin konsep reusability ini, codingan kamu nggak akan banyak logic yang berulang gitu. Itu bakal sia-sia banget gitu. Nah nextnya ada standar best practice. Nah jadi best practice ini kayak codingan kamu tuh ditulis dengan ngikutin standar-standar coding yang umum berlaku, atau mungkin spesifik di tim kamu itu aturannya kayak gimana gitu. Jadi mudah dipahami sama developer lain gitu. Nah ini software quality dan code quality yang baik dari sisi developer itu sendiri. Oke. Sekarang kita bahas dari end user. Dari end user harus kayak gimana sih gitu. Pertama, dari end user itu secara functionality harus bagus. Functionality. Jadi aplikasinya harus berfungsi sesuai yang diharapkan tentunya ya gitu. Kalau misalnya enggak, ngaco banget gitu. Oke, ini kita taruhnya di sebelah sini. Nextnya ada yang namanya reliability. Oke, reliability ini tuh jadi aplikasinya tuh minim error. Jadi nggak jarang mogok lah kalau mobil gitu. Harus minim error, seminim mungkin, bahkan mendekati ke 0. Kalau misalnya nggak 0, mungkin sampai saat ini setiap aplikasi ada aja gitu ya yang masih ngebug. Tapi kalau aplikasinya kecil harusnya nggak ada bug bang. Nextnya ada performance. Aplikasi yang kamu buat harus cepat, harus nggak lemot. Karena apa? Karena misalnya ketika website atau aplikasi yang kamu bikin itu ada loading lebih dari 3 detik, orang pasti cabut dari aplikasinya, orang pasti cabut dari webnya, orang nggak akan pakai lagi websitenya. Ketika performance-nya bagus, misalnya dalam setengah detik udah terload gitu halaman webnya, orang bakal nyaman makainya, terus mungkin orang bakal pakai lagi dan lagi gitu. So performance ini penting banget. Jadi user
ngerasain kalau website kamu tuh kenceng, seamless dan lain sebagainya. Biar si usernya ngerasain pengalaman terbaik gitu ya. Nextnya ada security. Nah, kita sebagai user pun pengennya semuanya aman gitu ya. Ketika kita pakai aplikasi orang, ketika kita pakai website orang itu pengennya aman gitu, data kita aman dan lain sebagainya, aman tanpa ada virus dan lain sebagainya misalnya ya gitu. Oke, nextnya ada accessibility. Accessibility ini apa sih gitu? Jadi accessibility ini aplikasi atau website kamu itu bisa dilihat sama semua orang gitu ya, termasuk penyandang disabilitas. Misalnya orang dengan buta warna gitu, buta warna parsial lah taruh. Kadang orang dengan buta warna parsial itu melihat sesuatu itu agak blur gitu ya. Jadi warna teks dan juga warna backgroundnya itu harus dipastikan ada kontras yang jelas gitu. Bahkan sampai orang-orang dengan buta mata parsial pun bisa ngelihat itu gitu. Kadang ini dilupain nih sama beberapa developer misalnya atau UI UX designernya gitu ya. Misalnya dia bikin warna teksnya putih tapi backgroundnya oranye gitu kan, itu bakal susah banget dibaca gitu nantinya gitu ketika di komputer gitu. Nah, ini dia beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika mendevelop sebuah aplikasi dan juga membuat aplikasi yang memiliki quality yang baik dan juga codingan yang memiliki kualitas yang baik dari segi developer maupun dari segi end user. So, itu dia cara untuk bikin aplikasi kamu jadi lebih baik. Ingat, kuncinya adalah pastikan user nyaman menggunakan aplikasi kamu dan juga pastikan aplikasi yang kamu buat itu ramah untuk user sehingga user bisa merasa pintar ketika menggunakan aplikasi kita, bukan malah kebingungan pakai aplikasinya atau malah marah-marah sendiri pas pakai aplikasi kita. Ingat, kita harus nerapin konsep yang namanya user center. Aplikasi-aplikasi kita harus berdasarkan kemauan user, karena yang pakai aplikasinya pasti user, bukan kamu. Ketemu lagi di video lain dan jangan lupa subscribe. Cheers.